Ya malu. Malu? Saya malu. Makanya saya ini nggak kurang-kurang ingatkan pada teman-teman ya. Bukan saya ini sok idealis apa enggak. Saya ingatkan, justru ingatkan ini saya dimusuhi banyak orang. Kita jumpa lagi di podcast Kopi Nawa. Di sini kita akan berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa, menalar wawasan kita sambil minum kopi. Dan hari ini kita bicara tentang birokrasi pemerintahan dan juga hubungannya dengan KKN. Seperti apa perbincangannya? Kita bakal simak bersama-sama. Reformasi birokrasi mencegah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebenarnya ini perbincangan yang cukup lama. Beberapa orang berpikir harusnya ini menjadi barang purba, tapi ternyata tidak. Ini justru adalah barang yang selalu update, berevolusi, dan selalu dipakai, sekaligus selalu dikeluhkan. Untuk itu kita akan bicara dengan narasumber kita hari ini. Ada Bapak Dr. Freddy Purnomo. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar yang mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa, sudah melakukan banyak hal juga, karena beliau juga adalah seorang politisi yang pernah menduduki posisi dan jabatan yang tidak kalah bergengsi. Salah satunya menjadi anggota Ketua Komisi A, kemudian juga Bapemperda kalau hari ini, juga Komisi B waktu itu. Ada cerita-cerita menarik yang mungkin bisa kita kupas hari ini bersama dengan orang yang luar biasa ini. Assalamualaikum Mbak Freddy. Waalaikumsalam, Pak Anang, bro. Mantap. Apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat. Ini saya berada di ruangan ini kerasa kayak surprise ya. Amin, amin, Ada amin. bendera. Nah, di atas sana, sayangnya tidak bisa terlihat di kamera, ada Garuda Pancasila dari Kuningan ya ini? Ya. Kuningan, tapi kan jangan sampai masuk di Kuningan ya Pak ya? Oh enggak, ya istilahnya kuning-kuning Golkar. Kuning Golkar. Reformasi birokrasi mencegah budaya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Ini jujur nih ya, kita agak sedikit terbuka saja lah. Ya. Dulu tuh kan seringnya tuh disematkan untuk Golkar waktu itu sampai terjadi reformasi. Penguasa pada waktu itu. Tapi ternyata ketika reformasi selesai, ya tetap aja stigma ini ternyata tidak hanya ada di Golkar, tapi juga di partai-partai lain. Nah, kalau Pak Freddy melihat hari ini, sebenarnya budaya KKN ini kan harusnya sudah selesai karena kita kan cukup panjang ya melalui proses itu. Tapi hari ini itu masih terjadi loh. Yeah. Itu apa sih masalah sebenarnya sehingga KKN ini nggak hilang-hilang? Kalau dari kacamata jenengan seperti apa, Pak? Jadi gini, reformasi ya yang sudah didengungkan pada tahun 98 itu termasuk salah satu adalah reformasi birokrasi. Yes. Harus bersih dari kolusi, nepotisme. Nah, semangat reformasi ini adalah tentunya untuk selamat perubahan dalam hal yang mana yang kurang baik untuk perbaiki. Tetapi fakta yang terjadi apa ya sekarang ya, nampaknya belum selesai, bahkan sudah marah di mana-mana. Ya ini keberhatian. Kalau saya pandang secara kasat mata saya pribadi ya, baik saya sebagai seorang akademisi maupun sebagai seorang praktisi, ini hanya dari karakter. Okay. Mindset karakter ini dari euforia yang waktu itu tertekan menjadi euforia yang begitu bebas. Nah, bebasnya seharusnya bebas yang harus terkendali. Makanya
di dalam sistem perundang-undangan kita ya, sudah disebutkan di dalam Undang-Undang 45 di pasal 3 Indonesia adalah negara hukum. Ya, Rechtsstaat bukan Marktstaat. Jadi semua yang menjadi pijakan kita di dalam menjalankan roda ya, hidup bernegara, berbangsa, ini adalah aturan. Nah, saya sebagai seorang praktisi hukum, saya juga agak prihatin ya. Dalam satu sisi sudah banyak teman-teman dari kalangan akademis ini mencoba untuk melakukan namanya reformasi hukum ya, termasuk ini kaitan dengan masalah reformasi birokrasi dan juga untuk menjaga ritme, menjaga irama demokrasi ya yang harus kita jalankan. Tetapi apa yang terjadi bukannya semakin baik kalau menurut saya pribadi, ini semakin tidak karuan saya bilang ya. Semakin tidak karuan. Tidak karuan. Kenapa saya bilang sebagai karuan? Saya melihat dari kacamata saya sih sebagai seorang praktisi ya, sebagai seorang anggota DPRD, bukan saya memandang bahwa ya semua kawan-kawan saya di DPR itu jelek, tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai pejabat publik, kita hadirkan untuk melayani. Melayani. Iya. Pemerintahnya ada dalam rangka untuk melayani. Ya, sesuai dengan amanah Undang-Undang 45. Melayani kita ini. Tetapi apa yang terjadi? Di mana-mana maraknya nepotisme, terus korupsi, kolusi ini bahkan tidak kunjung selesai. Makin bias kalau saya bilang. Nah, makanya salah satu yang tadi Pak Anang sampaikan, kita mengawali dengan namanya reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi ini adalah tata kelola pemerintahan ya, yang diwujudkan dalam hal masalah akuntabilitas, efektivitas, terus betul-betul juga tepat sasaran kepada kaitan dengan masalah pelayanan publik. Makanya birokrasi pemerintah hadir, DPR hadir ini dalam rangka untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu. Makanya dari sisi reformasi regulasi sudah dilakukan. Dari penataan, satu contoh gini, dulu kalau di era Orde Baru ya, dari perubahan Orde Lama itu terbit namanya Undang-Undang 574 tentang masalah pemerintahan. Dipandang waktu itu terlalu otoriter, ya, terlalu otoriter. Jadi semangat birokrasi ini tidak menjemirkan dalam konteks akuntabilitas dan juga konteks pelayanan publik yang maksimal, tidak efektif. Ya, birokrasi terlalu panjang. Makanya terjadi reformasi. Salah satu yang dilakukan oleh smart reformasi adalah reformasi birokrasi. Berubahlah dari Undang-Undang 574 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 99. Intinya apa yang berubah atau berbeda dari aturan lama menuju aturan yang baru? Harapannya, kalau dulu kan sistemnya kan sentralistis. Semua itu birokrasi dijalankan oleh pusat pemerintahan di Jakarta. Tetapi dirubah, tidak sentralistis, tetapi menjadi desentralisasi. Nah, desentralisasi ini tumpuannya pada perluasan otonomi ada di daerah khusus kabupaten kota. Nah, makanya terbit Undang-Undang 20 tahun 99 ini. Nah, kemudian undang-undang ini dianggap menjemirkan muncul raja-raja baru di daerah, ya, daerah baru, dan mereka tidak melakukan mencerminkan rasa menjadi satu sistem negara kesatuan. Nah, dia langsung vertikal kalau ada hubungan masalah kebijakan-kebijakan pemerintah, dia langsung ke pusat. Nah, sedangkan di pusat itu ada perwakilan namanya gubernur. Ini selalu diabaikan. Maka dirubahlah Undang-Undang 20 tahun 99 menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Nah, tidak menjadi full ini otonomi seluas-luasnya kepada kabupaten kota, tetapi di mana gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat itu juga ikut mengawasi dan melakukan pembinaan pada memiliki ruang juga di situ. Nah, makanya beliau sebagai perwakilan pusat di daerah, dan itu tadi dalam rangka apa? Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya kota. Itu. Nah, di situ mulai ada penataan. Mohon maaf, agak batuk ini. Oh iya, harus ngopi. Saya jadi ikutan ngopi akhirnya. Di mana di dalam
Undang-Undang 32 itu salah satunya itu juga namanya penjerdanaan birokrasi. Pada waktu itu terbit PP 41 tahun 2007 nggak salah. Itu dipandang masih menjadi obesitas ya. Semangat reformasi ini sudah dijalankan oleh pasca reformasi zamannya Gus Dur, Bu Mega sampai dengan SBY. Saya tahu pada waktu itu jumlah kabinet juga tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Menko hanya 3 ya. Baik zamannya Gus Dur, zamannya Bu Mega, terus zamannya Pak SBY. Nah, itu kalau tidak salah total kabinetnya itu 62 nggak salah. Terus di era Jokowi itu berubah lagi menjadi 4 Menko dengan 60 kabinet ya. Itu saya kira masih mencerminkan semangat birokrasi. Yang saya tidak habis pikir sekarang ini, saya bukan dalam artian mengkritik semata-mata, karena partai saya ini bagian dari pemerintah. Tapi saya pernah mengingatkan kepada teman-teman di Jakarta bahwa apa yang sudah didengungkan dengan semangat reformasi, mbok itu dikawal. Tetapi apa yang terjadi di era kabinetnya Prabowo, terjadi obesitas ya. Menko-nya kalau tidak salah ada 7, terus total kabinetnya itu ada 116. Itu termasuk utusan khusus? Belum? Ya sudah, itu termasuk situ, ya? kementerian maupun lembaga non-kementerian. Ya, itu total 111. Maka saya bilang ini yang juga menjadi beban negara sangat berat di dalam masalah postur anggaran negara. Terus kemudian mata rantai birokrasi makin panjang. Kalau saya ini kacamata saya pribadi ya. Nah, sedangkan di dalam reformasi pemerintah daerah sudah diamanatkan dengan terbitnya Undang-Undang 2099 terus berubah 32 2004 menjadi Undang-Undang 23 2014 itu sudah sangat sederhana. Di Undang-Undang 32 dengan PP 41 2007 itu masih 62 oleh kepala daerah provinsi ya. Kemudian di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu menjadi 48. Jadi hilang 14 OPD. Kebetulan pada waktu itu pansusnya saya sendiri ya. Nah, itu kebetulan Jawa Timur ini termasuk provinsi terbesar. Tipenya semua ada tipe A. Nah, makanya menghilangkan 14 eselon 2 ini kan juga sangat dilematis. Makanya pada zamannya Pak D kemarin dibiarkan sampai dengan usaha pensiun tidak diisi. Terus dilebur dengan kebijakan baru yang ada itu. Nah, sekarang dengan terbitnya kabinet di zamannya Pak Prabowo ini, saya juga jadi bingung. Ada beberapa postur organisasi yang harus disesuaikan dengan daerah ya. Satu hal yang kemarin di pusat ada namanya Menteri Ekonomi Kreatif. Nah, dulu kita tidak ada Menteri Ekonomi Kreatif, itu kalau salah masuk di Kementerian Pariwisata dan Budaya. Ekonomi Kreatif Sekarang dipaksakan untuk gabung. Nah, makanya kemarin kita tarik ulur menambahkan di salah satu dinas ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, padahal dinas itu tidak boleh lebih dari 2 nomenklatur. Ditambahkan 1, itu kemarin menjadi sempat debat tebel. Berarti simetris kelembagaan itu menjadi berpengaruh juga ya terhadap daerah. Kaitannya dengan masalah pelayanan publik, terus akuntabilitas, efektif efisien dalam pelayanan birokrasi ini terpengaruh juga. Pak Freddy, berarti artinya dari penjelasan Pak Freddy tadi bahwa reformasi birokrasi itu ternyata tidak hanya berbicara tentang perilaku ASN atau aparatur negara terkait dengan pelayanan dan juga tentu akhirnya ada KKN tadi, tapi ternyata pengaturan lembaga organisasi dari pusat sampai ke daerah itu integritas itu penting berdampak juga ya. Berdampak. Kekacauan seperti apa yang hari ini dilihat dengan adanya bukan tidak sinkron ya, tapi tidak sejalur gitu dengan ya. Kalau saya sederhana aja, kalau sudah dijalankan pasca reformasi oleh zamannya Gus Dur, Bu Megawati, SBY, bahkan kemarin Pak Jokowi itu menambah, itu pun juga saya kira juga sudah ya masih balas toleransi lah. Tetapi sekarang dengan 7 Menko ya, Menko ini kan tidak teknis dengan postur
kabinetnya itu kalau salah ada 68 menteri atau berapa itu, wakilnya menteri bahkan ada sampai 3 wakil, terus ada lembaga non kementerian, total jumlah 116. Ini yang juga saya kira sangat tidak rasional. Tapi Mohon kan maaf ini, ya, mulai zamannya Orde Baru, zaman Pak Harto, postur kabinet itu tidak sebesar ini gitu loh. Nah, tetapi diperbaiki dengan pasca reformasi. Nah ini kan juga menjadi beban keuangan negara yang cukup besar. Yang dampaknya apa sekarang? Salah satu dampak adalah transfer keuangan pusat ke daerah juga berkurang. Nah, kita bicara efisiensi, tapi di pusat melakukan apa pemborosan. Maaf loh ya. Artinya ini bahwa pendapat saya pribadi. Artinya bahwa akhirnya anggaran yang seharusnya bisa untuk pos masyarakat atau pos pembangunan itu habis untuk belanja operasional seperti ya itu. Tidak habis ya, istilahnya berkurang. Termasuk bantuan keuangan desa ini kan juga berkurang sekarang pada desa dari dana-dana alokasi yang disiapkan melalui APBN. Ya, tentu ini kan pandangan pribadi dari Pak Freddy ya. Kalau saya lihat dari sisi kami sebagai seorang akademisi dan juga sebagai seorang praktisi, saya bicara sederhana aja. Kita punya regulasi, kita punya kebijakan sudah dilakukan sejak 98. Nah, kenapa ini tidak terus dilanjutkan gitu loh? Ada sesuatu yang memang kurang baik diperbaiki, tapi tidak harus di generalistis dengan kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai efisiensi. Bicara tentang reformasi birokrasi kan efektif efisiensi dalam rangka untuk melakukan tata kelola yang baik, good government ya, menuju clean government itu. Ya, saya lihat sekarang kan, ya saya nggak tahu ini. Saya kadang-kadang juga agak bingung ini terus bagaimana sih kebijakan itu. Saya juga terus terang aja, saya juga menyalahkan teman-teman saya yang ada di parlemen ya, di pusat itu. Kenapa? Nah, kenapa mereka nggak bersuara? Itu aja. Saya itu aja. Tapi kan kepentingan politik itu jauh lebih kuat pengaruhnya, kemudian daya desakannya sehingga mereka harus berbuat seperti itu. Karena kalau misalnya tidak bisa kemudian mengikuti survei politik itu sendiri kan bisa hilang. Ya, tapi gini Mas, kita harus menyadari semua itu kembali lagi pada publik, pada rakyat. Kami berpolitik bukan hanya karena interest kepentingan partai politik saya sendiri, enggak. Kepentingan rakyat yang harus didulukan. Tujuannya seharusnya seperti itu ya. Partai politik ini kan representasinya adalah parlemen, parlemen. Nah, kemudian di dalam kebijakan parlemen ini juga ada kebijakan politik, ada kebijakan birokrasi. Itu juga ranah partai politik. Nah, mereka semua ada kan dalam rangka untuk kebutuhan masyarakat. Iya toh, jangan sampai rakyat dibebani. Apalagi situasi begini ya. Sekarang pajak sudah nggak karuan semua, iya toh. Terus kebocoran dari postur anggaran kita juga nggak karuan semua. Terus kembali lagi masalah sumber daya alam kita sudah dicari mana-mana. Berarti harusnya kalau sesuatu yang terjadi hari ini yang menurut Pak Freddy tidak ideal seperti misalnya, harus dimulai dari mana supaya kemudian ini bisa jadi ideal? Ya, saya butuh kesadaran. Kesadaran. Dari? Ya dari semua penentu kebijakan, termasuk kami sendiri di parlemen. Iya toh. Kayak parlemen. Nah, kalau begini kan ya kasih lagi rakyat. Tapi kan semuanya bermuara dari partai, Pak. Betul. Makanya saya ini berpolitik sejak tahun 78 Mas Anan. Iya toh. Jadi kepentingan politik yang saya lihat zaman Golkar dulu. Ya memang Golkar berkuasa pada waktu itu ya. Tetapi saya melihat cerminan kepada kepentingan publik lebih diutamakan. Ada KKN tapi nggak separah sekarang, ada. Dan lebih banyak orang-orang profesional, sorry loh ya, saya bicara apa adanya ini. Makanya saya ambil keputusan pada waktu saya gabung Golkar, karena Golkar ini mencerminkan orang-orang yang profesional ya. Bahkan di dalam susunan kabinet itu, penguasa pada waktu itu Pak Harto, dia mendepankan pada orang profesional. Ya toh, dia lihat bahwa sistem birokrasi itu tidak lepas daripada teori meritokrasi, merit system. Nah sekarang sudah didengungkan dengan terbitnya Undang-Undang ASN ya, sebagai pelengkap daripada birokrasi, mulai dari Undang-Undang 5 tahun 2014, terus kemudian dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2003. Tujuannya apa? Kompetensi.
Jadi birokrasi itu menempatkan ASN ini sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan meritokrasi yang ada. Tadi ya, itu ya. Itu yang harusnya gitu. Tetapi apa yang terjadi sekarang ya? Saya katakan secara jujur sudah. Yang terjadi ini yaitu tadi siapa yang punya koneksi yang sangat kuat dengan penentu kebijakan di kekuasaan, mereka dapat. Jadinya apa? Indonesia ini banyak orang hebat. Saya bukan melihat diri saya enggak lah. Kok dia pikir awake sombong. Di lingkungan saya di kampus saya lihat anak-anak sekarang banyak orang anak hebat, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Ini yang saya sedih. Mereka punya basic keilmuan, ya toh, bahkan sampai tingkat doktor, ya toh, cum laude. Begitu saya terjun saking sulitnya, tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya, kan sedih. Ini harus pemerintah harus selektif gitu loh. Makanya saya sampaikan di dalam sistem birokrasi ini jangan ada istilahnya like and dislike. Ya, walaupun dalam dunia politik apa mungkin bisa seperti itu Pak Prodi? Ya kalau saya pribadi lihat ada sudah jauh-jauh. Iya toh. Justru teman-teman yang memiliki integritas, loyalitas, yang mempunyai dedikasi tinggi, kadang-kadang mereka tidak mendapat posisi yang strategis. Justru mereka yang bicaranya yang pandai komunikasi, ya toh. Istilahnya kalau budaya Jawa, apa istilahnya kalau budaya Jawa itu ya delek rai lah. Sendiko gawu ke elit penguasa. Itu yang akan menjadi perhatian. Loh, enggak apa-apa. Sendiko gawu saya itu bentuk menghormati bahan pada atasan boleh, tetapi bukan terus terlalu berlebihan. Itu yang saya lihat. Makanya kalau hal-hal begini terus dibiarkan saya khawatir mau dibawa kemana negara kita ya. Nah ini konteks dalam bicara negara. Begitu juga bicara tentang masalah wilayah tugas kami di Jawa Timur. Nah saya harapannya kan juga sama sebenarnya. Kita ini jangan terlalu bangga bolak-balik penghargaan, bukan. Namanya pemerintah itu hadir melayani. Tapi kalau ada sesuatu prestasi sudah sewajarnya. Kalau untuk kemudian kinerja itu terukur, bisa terlihat kan itu salah satunya dari penghargaan itu, Pak. Saya pribadi itu sama halnya mengkultuskan. Iya toh. Orang begitu proses dibombong. Akhirnya dibombong saking semangatnya lupa. Apa yang di pundak dia harus lakukan. Sebenarnya nggak perlu gitu-gitu. Dan saya sih sebenarnya nggak seneng. Jadi orang dibombong, Pak Freddy punya prestasi. Nggak, sudah lah, itu sudah alami sudah. Ya, yang penting kita membuat satu layanan yang positif untuk kepentingan publik, ya toh, sesuai dengan amanat tugas fungsi kewenangan kita. Ya sudah. Yang penting ada peduli gitu loh. Makanya saya sejak mahasiswa, ya toh, kalau kita bicara di mahasiswa ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, salah satunya adalah pengabdian. Bagaimana masyarakat. Sudah. Sebenarnya sekarang ini apa yang saya lakukan di semua jabatan sekarang ini niat saya pengabdian sudah. Saya mensyukuri sudah, itu aja. Dari situ aja saya sudah bersyukur, saya masih dipercaya. Itu aja buat saya. Menarik sekali ya berbicara atau berbincang dengan Pak Freddy ini. Jadi karena memang beliau ini experience-nya atau perjalanannya yang cukup panjang. Dulu ketua komisi A ya? Ketua Banlek pernah. Komisi B dulu juga ketua? Komisi B anggota biasa. Sebentar aja waktu itu. Jadi baru tiga tempat ini yang di Pak Freddy. Yang lama di A. Yang lama ya? A ini sudah 3 periode lebih saya. Dulu kan jadi ketua. Pernah jadi ketua komisi sekarang A. Jadi anggota. Ini rasanya seperti apa kalau seperti itu? Ya buat saya itu sama aja. Di DPRD itu kolektif kolegial, maka nggak disebut kepolo. Ketua itu mengkoordinasikan namanya organ kelembagaan yang ada yang di institusi DPR. Itu aja. Terus bukan terus istilahnya ketua itu kepolo merintah itu nggak ono gitu. Apalagi di situ yang representasinya bukan hanya partai Golkar aja. Ada PDI, PKB, Demokrat, Gerindra dan yang lain gitu. Setara ya. Nah, itu yang harus kita bangun dinamika bagaimana kita ini membangun ritme demokrasi kita bangun di lingkup DPRD khususnya komisi yang saya tekuni. Silih pendapat yang disampaikan boleh-boleh aja. Nah, tapi pendapat itu memberikan argumentasi yang positif. Positif dalam arti apa? Untuk kepentingan publik.
Bukan untuk kepentingan golongan, kelompok atau kepentingan anggota DPRD, publik Bukan ditamakan. untuk penghargaan ya. Bukan. Kita minum kopi dulu karena perbincangan makin seru saja ini. Dan beliau ini juga mengajar ya, Ajar. dosen istilahnya. Iya. Di mana, Pak? Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Dari tahun berapa itu? Wah, sudah lama. Saya kalau ngajar sejak S1, waktu itu masih boleh S1 ya. Terus saya jeda berapa tahun kemudian. Terus setelah saya selesai studi S2, Oke. saya lanjut lagi ngajar di Wijaya Kusuma. Sampai saya gelar doktor waktu itu, NDN. Terus kemudian NIDN saya selesai tahun 2018 atau 2017. Terus saya kembali lagi ke UPM. Profesornya kapan ini? Saya kok nggak punya Kenapa? angan-angan ya. Kan kesempatannya cukup besar Nah, jadi memang profesor. kalau dibicara kum saya itu sudah memenuhi. Ya. Tapi buat saya jabatan akademis tertinggi buat saya nggak terlalu penting lah sudah. Secara experience, pengalaman, kemudian tidak hanya sekedar teori, tapi juga praktek. Iya. Pak Freddy ini sangat layak untuk jadi profesor karena tidak hanya sekedar di teori, Iya. teori yang kemudian didapatkan, tapi juga sudah melakukan praktek. Beberapa keputusan, peristiwa-peristiwa besar di Jawa Timur yang pernah Pak Freddy lakukan, terutama di saat menjadi ketua komisi A itu kan sesuatu yang mahal gitu. Kenapa tidak kemudian itu diwujudkan dalam profesor itu tadi? Jadi dalam konteks saya sebagai pelayan publik ya di DPRD itu melayani saya. Ya itu sudah satu keharusan. Jadi terobosan-terobosan bukan hanya semata-mata saya pribadi, ini adalah satu bentuk kolektif ya. Kami bersama teman Komisi A dan juga pimpinan DPRD pada waktu itu. Ya alhamdulillah salah satunya adalah Banpol. Banpol itu kan juga dulu yang digagas oleh kami di Jawa Timur gitu. Yaitu yang sekarang Banpol sudah sangat signifikan. Sudah gayung bersambut, sudah sangat nasional gitu. Bukan DPR RI loh yang menentukan itu. Justru DPRD. Dan pada waktu kami mengundang Pak Cahyokumolo. Nah, semua kebijakan sudah kita rumuskan dalam bentuk rekomendasi dan kemudian kita sepakati, terus kemudian waktu kami kirim ke Kemendagri ya, terus di backup juga oleh Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo pada waktu itu, yaitu akhirnya menjadi satu keputusan terkait masalah dengan Banpol. Hari ini, termasuk hal yang lain ya, tidak perlu saya sebutkan. Tetapi dalam perjalanan ini sudah menjadi komitmen pada waktu itu. Di tengah jalan ya, ini oknum saya bilang ya, timbul permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh oknum DPRD ini yang kami sayangkan. Yaitu juga mencoreng kredibilitasnya institusi kami di Jawa Timur ya, peristiwa tahun berapa itu 2000 karena Kuningan berhasil 2002 mendeteksi adanya saya sederhana aja sebenarnya perilaku menyimpang, perbuatan-perbuatan yang tidak zolim ya, yang yang lazim ya istilahnya. Saya ini kan pernah lama dari teman mahasiswa. Ya saya pernah tahulah bicara taktik strategi ilmu militer bagaimana, termasuk salah satunya bagaimana ilmu intelijensia itu ya. Nah itu kan tidak lepas daripada semua. Nah makanya gerakan yang ada di negara kita untuk menjaga stabilitas kan juga salah satu gerakan tertutup. Makanya ada sesuatu yang nggak lazim. Wis sembunyikan nggak apa pasti akan terungkap. Saya gitu aja. Kalau itu bukan hak kita, kenapa kita harus paksakan? Makanya saya ini ada yang tertawa. Ya apa sih arah-arah itu nggak sadar. Pak Freddy, sebagai politisi yang berusaha untuk lurus sesuai dengan institusi, sesuai dengan undang-undang, apa yang dikerjakan oleh Dewan, apa yang didapatkan oleh Dewan, apa yang kemudian tidak boleh dilakukan. Kemudian ada kolega Anda yang ternyata akhirnya ya masuk ke ranah yang ya cukup mencoreng lah, seperti yang tadi Pak Freddy sampaikan, bahkan ada urusan ke KPK dan lain sebagainya. Perasaannya Pak Freddy seperti apa sebagai orang yang cok ngono tarik, awak dewe iki kan wakil rakyat, harusnya kan memberi contoh yang baik, tapi kan realitanya tidak seperti itu. Gimana perasaannya, Pak? Ya malu. Malu. Saya malu. Makanya saya ini nggak kurang-kurang ingatkan pada teman-teman ya. Bukan saya ini sok idealis apa enggak. Saya ingatkan, justru ingatkan saya dimusuhi banyak orang. Dan sampai hari ini saya masih dimusuhi gitu loh. Ya apa? Ya saya terbuka sudahlah. Ketua saya yang sini sudah almarhum Pak Nyono itu. Saya ini sudah nggak kurang-kurang sampai saya harus berantem sama dia ini. Sudah almarhum.
Saya sudah ingatkan berulang kali, tapi ya bahkan sampai saya pernah ditantang Pak Freddy, bahkan saya belum profesor waktu itu ya, sampai sekarang belum profesor, Pak Jaya nyebut saya profesor. Pak Freddy, sampai profesor doktor nggak nurut apa cat, itu kata-kata nggak pantas lah sampaikan. Saya ingat betul itu. Ya saya nggak ada nggak sakit hati. Saya anggap bahwa ini manusia kredibilitasnya yang sangat rendah. Ya bukan karena beliau saya sudah almarhum, bukan ya. Tetapi apa yang disesalkan kalau semua sudah kejadian. Nah, termasuk teman saya Sahat. Ini kan sama dengan mahasiswa saya. Terus gak kurang-kurang aku ingin Sahat itu. Iya tuh, sampai saya dimusuhi. Bahkan kalau bisa Freddy disingkirkan. Lah bener ini. Iya toh. Saya sudah tahu lah. Oh, ya bukan karena apa ini ya. cerita masa lalu ya yang sebenarnya ya ternyata bahwa untuk meluruskan menegakkan sebuah kebenaran itu juga beresiko untuk makanya kita, gini ya. loh. Saya ini kan di dunia hukum ini sudah 50 tahun. Sejak saya masih 77 sampai sekarang, dan saya masih ngajar ya. Dalam proses perjalanan kan banyak juga teman, kolega, junior, senior yang di APH. Nah, dalam hal diskusi kita juga sering sharing untuk informasi atau apa. Dan saya tahu itu loh. Berarti Anda senior yang gagal dong. Ya bukan. Banyak. Tapi saya bersyukur banyak junior saya yang juga menjadi sukses. Sampai ada yang di Jampisus, Jam Intel itu juga ada, saya nggak usah sebut lah. Ada sudah pensiun sekarang ya, karena di politik saya belum pensiun. Ada juga wakil saya dulu juga sampai menjabat sebagai auditor jenderal militer bintang 2 juga ada gitu loh. Ya sudah, itu jalan hidup gitu loh. Memang yang menarik. penting semua harus kita jaga. Dari semua perjalanan ya pasti ada lah teman-teman SMP, SMA yang sukses ya, alhamdulillah banyak. Sudah pangkat jenderal, sudah punya posisi. Nah kalau saya misalkan masuk AKABRI lulus 81 saya. 81 berarti harusnya ada bintang. Ya sudah banyak lah. Ya. Teman-teman saya sampai jadi Panglima TNI juga ada. Nah cuma saya masih mungkin dipercaya dengan usia saya sekian ini, teman pensiun saya masih eksis di DPR. Nah, ini kan satu amanah gitu loh. Garda terdepan untuk membela masyarakat. Ya itu otomatis gitu loh, terutama dalam masalah begitu ya, Pak? Aspek hukum ya toh. Indonesia negara hukum. Nah makanya bicara negara hukum itu adalah Rekstad ya, semua harus berdasarkan pada aturan, bukan Makstat. Tetapi maknanya sekarang berbeda semua itu sok woso. Aku kadang-kadang nguji ki opo sih DPRD jabatan di eksekutif hanya kontrak 5 tahun aja kok melindi. Pak Freddy, sekarang kita bicara lagi, tadi kan kita mau mencoba untuk menguak dan kalau bisa menjadi solusi ke depan supaya birokrasi, reformasi birokrasi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang seringkali kemudian sampai dan dirasakan adalah pungli, kemudian pelayanan yang lama, sesuatu yang sebenarnya gampang tapi dipersulit. Apa yang harusnya dilakukan supaya ini tidak menjadi penyakit dan tidak dipelihara gitu. Jadi gini, kalau sistem sudah bagus ditata tapi sistem itu rusak oleh oknum pejabat. Salah satu yang peristiwa yang baru masih dimakai SDM. SDM kan sudah baik, sistem semua bagus. Tetapi kenapa masih terjadi? Saya tengarai ya, di birokrasi ini sudah lama sebenarnya. Saya nggak usah sebut lah. Ya keluhan daripada teman-teman pengusaha tambang ini kan juga lama, tapi mereka nggak beribut gitu. Nah, terus ya apesnya kena si Aris saya sebut ya. Nah, sistem sudah bagus, tetapi yang saya lihat ini adalah karakter daripada pejabat. Makanya saya bilang, saya sering kali sampaikan pada teman-teman pansel yang melakukan namanya uji kompetensi ya hubungan dengan masalah jabatan di eselon 2. Saya tekankan harus kembali lagi pada sistem meritokrasi, kompetensi. Iya toh, bukan karena mereka dekat, bukan karena mereka koneksi. Ini yang saya ingatkan. Berdasarkan kemampuan. Prestasi dan kemampuan. Ini saya lihat. Tetapi masih ada terjadi. Saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya tidak menyalahkan pimpinan daerah, enggak. Makanya saya sampaikan ya, seperti kemarin ada namanya ada kegiatan e-learn ya yang dilakukan oleh divisi pencegahan KPK ya. Sebenarnya kalau menurut saya bukan itu. Kalau mau bicara pencegahan
itu ya. Pendidikan karakter mulai usaha dini. Usia dini. Usia dini, Oke. mulai anak-anak tingkat TK, SD, ya diajarkan bagaimana itu hak kewajiban, kalau bukan miliknya jangan kamu rampas. Mulai itu. Kalau birokrasi di tengah harus kamu lakukan pendidikan atau dalam konteks pencegahan, nggak ada gunanya. Saya katakan nggak ada gunanya. Kenapa? Ini buang energi lah gitu. Jadi ini masalah habit gitu ya. Nah, makanya saya sampaikan ya, kenapa waktu itu dibentuk namanya undang-undang KPK, ya toh, Komisi Pemberantasan Korupsi, berantas kan gitu toh. Berantas. Tetapi dirusak dengan terbitnya Undang-Undang 11/19 tahun 2019. Ya, mereka sudah masuk dalam rezim birokrasi pemerintah, bukan itu. Nah, bukan itu sebenarnya. Justru penindakan, ya, pemberantasan ini lebih utamakan. Nah, tetapi harus kemarin mendapatkan pendidikan e-learning atau itu dalam konteks pencegahan untuk urusan birokrasi ya. Jawa Timur sudah berhasil KPK mendidik 3.000 sekian ASN. Bukan itu kalau menurut pandangan saya pribadi. Nggak ada gunanya. Kalau mau dibangun ini mulai dari usia dini, sejak mereka tuh sebelum menjadi ASN ya, itu dengan bekal yang kuat gitu loh. Kalau sudah berjalan ya oke lah, dalam hal edukasi mengingatkan boleh, tetapi lebih pada penindakan. Tapi kita ini kan negara kita ini kan suka dengan angka yang ada di atas kertas. Iya, Pak. Seperti tadi misalnya berhasil membuat sekian ribu orang ikut pelatihan apa atau apa, tapi kan secara praktek ya kita tidak linear lah istilahnya. Makanya saya bilang ya sebenarnya kalau kita harus melihat itu ya sudah kembali lagi pada tupoksi tugas masing-masing aparat penegak hukum itu. Jadi kalau bicara masalah reformasi birokrasi itu tugasnya daripada Kementerian Pendahuluan Aparatur Negara dan Birokrasi. Itu tugasnya. Nah, kalau KPK itu tugasnya ya adalah penindakan. Namanya Komisi Pemberantasan. Jadi berantas betul, yang jelek berantas tanpa ada toleransi. Kan sebenarnya usaha itu juga sudah pernah ada ya. Salah satunya misalnya digitalisasi seperti di SDM tadi. Tapi kan pada prakteknya ya tetap saja itu terjadi. Jadi selain itu tadi, apa yang paling penting yang harus dilakukan? Misalnya tadi masuk di sekolah-sekolah ya. Apalagi selain itu? Kan kalau sekarang mungkin ya boleh lah kita masuk, tapi kan prakteknya kan susah juga, Pak. Samping itu juga tokoh-tokoh informal leader kayak para pemuka agama ini juga bisa dititipi bagaimana pendidikan karakter untuk urusan masalah pencegahan daripada korupsi, nepotisme dan kolusi. Itu harus diadu. Loh, saya katakan nepotisme apa dilarang? Loh, nepotisme itu kalau mereka punya prestasi, punya silakan. Tapi ini prestasi nggak ada, tapi dipaksa jadi pejabat. Ya mohon maaf ya, Indonesia negara besar, Mas. Iya. Saya ini juga agak prihatin, juga sedih, menangis juga. Banyak anak hebat, cuma mereka tidak punya koneksi ya begini ini gitu. Makanya nggak salah kalau anak-anak hebat yang kuliah di luar negeri nggak mau pulang, karena saya khawatir sudah banyak contoh sudah. Itu loh. Jadi sebenarnya ini sistemnya yang lemah atau SDM-nya yang memang? Saya melihat bukan sistem sudah banyak perbaikan. Sistemnya sudah bagus. Ya justru karakter daripada SDM-nya ini harus dibenahi betul gitu loh. Saya setuju ya, kayak kemarin ada namanya pendidikan di lembaga-lembaga militer itu apa namanya? Istilahnya itu? Apa yang kemarin Pak Prabowo lakukan itu? Retret. Saya setuju. Tetapi harus selektif gitu loh. Selektif apa? Saya ini kan pernah ngikuti pendidikan dasar regimen mahasiswa. Saya pernah tugas Timur juga. Iya toh. Mereka harus selalu selektif. Seleksi kesehatan, psikotes, kesehatan penting ya. Nah, karena itu latihan-latihan militer memang berat, saya bilang. Kalau memang nggak siap, Latsarmil. Ya itu pasti akan timbul korban. Nggak mungkin lah, karena saya tahu lah bagaimana kita harus long march, survival sekian
kilo, terus istilahnya lat ganda, latan berganda, tanpa dibekali makanan kita bagaimana cari makan di tengah hutan. Kalau zaman saya dulu begitu. Survival itu iya, penting ya. Iya. Lah survive istilahnya, survival harus kuat kita segalanya. Harus. Nah, sekarang kan hanya sekedar pembekalan asal-asalan gitu. Makanya pendidikan karakter yang dibangun ya sejak dulu itu memang, kalau dulu masih ada kejahatan tapi nggak separah sekarang. Kenapa? Pramuka itu bagus. Iya toh, pramuka. Kalau dulu di Inggris ada namanya civil defense ya, kekuatan sipil itu dibangun melalui ya pendidikan dasar militer, itu bangun, termasuk di negara-negara Arab, laskar, itu kan juga pendidikan karakter. Bayangkan negara Arab itu mayoritas Muslim ya toh. Tetapi dia sudah sangat maju dibanding Indonesia loh ya, Indonesia juga mayoritas Muslim. Saya juga agak prihatin, bukan masalah agamanya, yaitu tadi masalah karakter manusianya harus dibenahi. Terus yang penting itu tadi ya, budaya apa istilahnya, budaya jaga itu harus dihindari. Kita ini kan masih sering istilahnya diberikan sesuatu, sebenarnya tidak itu. Nah sekarang satu contoh sudah, dampak pelayanan publik ya, bukan hanya urusan masalah di provinsi. Salah satu dampak yang saya pernah ngalami sendiri ini, teman saya dari perusahaan asing melakukan investasi salah satu daerah, ya tuh, dia sudah selesai semua tahapan, selesai, tinggal bangun fisik. Oh ada datang lagi, minta partisipasi buat jalan. Ini oknum Bapeda loh yang minta. Terus minta lagi dari warga jalan. Terus minta lagi partisipasi untuk apa? Orang sumpah akhirnya. Wah ini kok berat sekali kita di Indonesia, bilang gitu. Akhirnya sekarang ya fisiknya belum selesai. Nggak tahu jadi bangun atau enggak gitu loh. Terus yang kedua, sekarang ya kayak gebrakan-gebrakan teknologi sudah sangat pesat. Bukan sudah isu lagi sekarang. Begitu sekarang negara-negara maju sudah bicara teknologi sampai dengan angkasa ya. Bicara teknologi pengganti alternatif BBM dengan energi listrik sudah sangat pesat ya. Loh kita sih kayak pokoro-pokoro yang nggak rasional. Pak Freddy kan, nah, terus yang kedua, sampai saya dengar sekarang ada perusahaan asing sudah mau hengkang, ya toh, pindah ke Vietnam. Nah ini bukan ini warning sangat luar biasa. Tamparan untuk pemerintah. Kenapa? Ya itu tadi pelayanan kurang bagus pada mereka. Kita isi pengen bicara panjang lebar ya, tapi karena waktu juga tidak terlalu panjang. Satu lagi, ya seandainya kemudian Pak Freddy punya kesempatan 1 tahun ke depan untuk membenahi birokrasi, apa yang Anda ingin lakukan? Saya sebenarnya sudah pernah membuat satu tulisan ya kepada gubernur ya, melalui Pak Sekda pada waktu itu, terkait ya cerminan reformasi birokrasi, penataan birokrasi, terus pengisian jabatan kosong di pemerintahan, ya itu juga sudah saya sampaikan. Lah intinya ya yang konsisten lah. Ya, regulasi sudah ada, ya sudah ada. Aturan lain juga sudah ada, ya yang konsisten, gitu. Kalau sudah konsisten, terus bagaimana pelayanan publik ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Rakyat tidak kesulitan untuk menghadapi pelayanan publik, pengusaha tidak mengalami kendala pungli. Itu saya sampaikan karena saya pun juga merasakan, banyak teman-teman saya penguasa masih merasakan. Nah ini yang terjadi. Makanya pemerintah itu ada, DPR itu ada, DPRD itu ada. Tujuannya apa? Melayani. Bukan untuk dilayani, gitu loh. Iya toh. Kalau ada sesuatu yang di DPRD dipandang itu ongkosnya terlalu mahal, ya dirubah sistem demokrasinya. Saya sampaikan bagaimana model pilihan kepala daerah, bagaimana model pilihan DPRD. Saya sudah sampaikan, saya sudah buat tulisan, sudah saya mulai zamannya Pak Dekarwo dulu. Sudah dibukukan? Sudah, ada. Harus dilansing ya? Ya sudah, dan saya juga sudah buat 3 buku ya tentang pemerintahan daerah ya. Tapi hubungannya dengan masalah pengawasan. Saya ada buku saya. Terus kedua tentang administrasi pemerintahan. Yaitu alhamdulillah buku saya itu sudah menjadi pegangan wajib dari teman-teman di Hakim Tun, Tata Usaha Negara, salah satunya itu. Ya itu buku saya. Sudah layak untuk termasuk ke profesor, teori hukum saya juga buat. Jadi kapan profesornya?
Ya kalau dari sisi usia saya kira tidak mungkin. Ya, kalau istilahnya kan profesor kan sampai umur 70 ya. Saya 3 tahun lagi sudah 70 tahun. Oh iya. Sudah nggak apa-apa lah. Intinya Tapi, ya, yang muda-muda aja yang teruskan nanti. Apapun yang terjadi hari ini sebenarnya masih banyak orang-orang yang berusaha untuk membuat di negara kita, minimal di Jawa Timur ini, berjalan rule sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturan yang ada, dan ini sudah dielaborasi luar biasa oleh Pak Freddy tadi bersama perbincangan yang cukup menyenangkan di Kopi Nawar ini. Tapi sayangnya kita juga tidak bisa berlama-lama karena tentu kita akan melakukan perbincangan lain yang juga akan lebih menarik, dan mudah-mudahan kita bisa lagi bertemu dalam diskusi-diskusi yang lebih mencerdaskan. Pak Freddy, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk kita semuanya. Yang penting semangat. Kita akan tetap semangat membuat Jawa Timur ini maju dan membuat Jawa Timur ini lebih sejahtera dibandingkan hari-hari kemarin. Saya Anang Cak Bro, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast Kopi Nawa mendatang. Dadah.